Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Deva Sofianti, kelas 2E. Saya mahasiswi Horizon University Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil poster buatan saya yang bertemakan 10 penyakit terbesar di Indonesia. Adapun judul poster yang saya buat yaitu Bahaya Penyakit Stroke. Nah, teman-teman, tahukah kalian penyakit dengan jumlah angka kematian tertinggi di Indonesia yaitu penyakit stroke, di mana penyakit ini telah menyumbangkan angka kematian di Indonesia lebih dari 131,8 kasus kematian per 100.000 penduduk. Apa sih penyakit stroke ini? Kenapa bisa menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi? Jadi, stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak yang mengalami penyumbatan atau pecah, di mana banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit stroke ini. Di antaranya, faktor yang pertama yaitu tingginya tekanan darah atau biasa kita sebut hipertensi, di mana risiko terkenanya stroke ini jika tekanan darah kita lebih dari 140/90 mmHg. Faktor yang kedua yaitu kebiasaan merokok. Perokok aktif perlu waspada dengan hal ini, dikarenakan nikotin yang terkandung dalam rokok itu bisa menyebabkan tekanan darah meningkat. Selain itu, asap rokok juga sama bahayanya, karena dapat menyebabkan lemak yang berada di arteri leher menumpuk. Jadi, untuk perokok pasif juga harus waspada. Faktor yang ketiga yaitu seseorang yang mengidap penyakit jantung. Hal ini tak terlepas dari fungsi jantung yang sangat vital, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Faktor yang keempat yaitu genetik, di mana jika kamu memiliki anggota keluarga yang terkena penyakit stroke, maka risiko terkenanya penyakit ini juga akan meningkat. Faktor yang kelima yaitu obesitas. Obesitas ini menjadi salah satu faktor terjadinya hipertensi, di mana jika tidak dikelola dengan benar, maka akan menyebabkan stroke. Faktor yang keenam yaitu kolesterol tinggi yang tak terkontrol. Jika kadar kolesterol ini terlalu tinggi, itu akan membentuk lapisan di dinding-dinding pembuluh darah, di mana nanti pembuluh darah ini akan menyempit dan sel-sel darah akan sulit untuk mengalir ke seluruh tubuh. Faktor yang ketujuh yaitu seseorang yang mengidap diabetes, di mana diabetes ini merupakan penyakit yang rentan terkena hipertensi dan juga obesitas. Hipertensi ini menjadi penyebab umum dari stroke. Faktor yang kedelapan yaitu usia. Seiring bertambahnya usia, maka risiko terkena penyakit stroke ini juga akan lebih meningkat, terutama pada orang yang sudah berusia 55 tahun ke atas. Nah, faktor yang kesembilan yaitu gender, di mana wanita ini lebih memiliki risiko yang kecil daripada pria. Tapi bukan berarti wanita terbebas dari penyakit ini. Hanya saja wanita akan lebih meningkat risikonya itu ketika sudah berusia lanjut. Nah, teman-teman, untuk memudahkan kita mengenali tanda dan gejala stroke ini, ingat slogan segera ke RS, di mana itu merupakan singkatan dari tanda dan gejala stroke. Nah, yang pertama itu ada senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, atau bisa juga mengalami tersedak dan juga sulit menelan air secara tiba-tiba. Nah, yang kedua itu ada gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Nah, yang ketiga itu ada bicara pelo atau biasa juga diajak ngobrol itu tidak nyambung, gitu. Yang keempat itu ada kebas, baal atau kesemutan separuh tubuh. Yang kelima itu ada rabun, pandangan satu mata kabur dan terjadinya secara tiba-tiba. Yang keenam yaitu ada sakit kepala yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah mengalami sebelumnya. Tuh. Nah, gimana sih biar kita tuh terhindar dari penyakit stroke ini? Pastikan pola hidup kalian sehat. Di antaranya, dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur, kalian juga bisa berolahraga secara teratur, lalu hindari asap rokok ataupun juga kurangi merokok, gitu. Terus kurangi makanan asin dan juga bergaram. Kalian juga bisa rutin cek kesehatan. Tujuan saya membuat poster ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyakit stroke. Dan kesimpulan dari poster ini yaitu sedari dini, selagi belum ada gejala atau risiko penyakit stroke yang dialami, mari sama-sama kita menghindari. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.